Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan materi kita ke pembahasan mengenai energi air dan pemanfaatannya. Kita mundur sedikit ke pelajaran mungkin zaman dulu SD ya. Jadi energi air itu apanya sih yang dimanfaatkan? Nah, dalam energi air yang dimanfaatkan untuk pembangkitan energi lainnya, misalkan untuk pembangkit listrik, itu adalah jenis energi kinetik dan energi potensialnya. Energi kinetik ini dipengaruhi oleh kecepatan air yang mengalir, sedangkan energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian air. Nah, terbayang ya, ketika kita menggunakannya dalam bentuk air terjun, yang kita manfaatkan adalah energi potensialnya. Ketika kita alirkannya seperti mikrohidro, yang kita manfaatkan adalah energi kinetiknya atau kecepatan alirannya. Nah, ini rumusnya ada di sini. Ini mengulang saja rumus dahulu, teman Anda baru belajar fisika. Pembangkit listrik tenaga air biasanya dibedakan berdasarkan kapasitasnya. Kalau dia adalah large hydro, berarti kapasitasnya di atas 100 MW, berarti listrik yang bisa dibangkitkan jumlahnya di atas 100 MW. Medium itu 15 sampai 100 MW, small hydro 1 sampai 15 MW, mini hydro di atas 100 kW tapi di bawah 1 MW, micro hydro 5 kW sampai 100 kW, dan pico hydro daya yang dikeluarkannya di bawah 5 kW. Oke, kita coba tinjau video berikut mengenai bagaimana memanfaatkan energi air. Hydropower. Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydro energy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production: dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run-of-river hydro. Run-of-river still uses turbines and generators, but relies on natural water flow rates of rivers, diverting just a portion of the water through turbines. Because run-of-river hydro is subject to natural water variability, it is more intermittent than dammed hydro. There are various sizes of hydro plants that produce electricity. Large hydro, greater than 30 megawatts, small hydro, 100 kilowatts to 30 megawatts, and micro hydro, less than 100 kilowatts. The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts, which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. Hydropower has several benefits. It is a cost-competitive form of electricity, even though the initial building cost can be high. It is quite reliable compared to other renewable options and pairs well with other sources as it can be used as baseload power. In some cases, dammed reservoirs can also help with flood control and be a reliable water supply for communities. There are also some concerns with hydropower, especially when it comes to large dams. Damming a river has a major impact on the local environment, changing wildlife habitats, blocking fish passage, and often forcing people in riverside communities to move out of their homes. In addition, dam failures can be catastrophic, claiming the lives of those living downstream. Hydro plants are also not completely free of greenhouse gas emissions. As with most forms of energy, carbon dioxide emissions happen during construction, particularly due to the large quantities of cement used, and plant matter in the flooded areas makes methane, another greenhouse gas, as it decays underwater. That's hydropower.
Oke, tadi kita sudah lihat ya bagaimana memanfaatkan energi air. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi mengenai pemanfaatan energi air untuk pembangkit listrik, tapi yang skala kecil masih pakai kincir, belum pakai pembangkit mini hidro, micro hidro, atau bahkan yang large hydro. Kita lihat ya, ada aliran sungai. Aliran sungai ini dibelokkan. Jadi kalau aliran sungai sebenarnya lurus ke sana, ini dibelokkan sedikit. Diberi wadah yang alirannya diatur menggunakan kemiringan. Nah, air yang mengalir akan memutar kincir. Putaran kincir ini akan memutar turbin, kemudian dihubungkan ke dinamo atau genset kecil ini ya, sehingga menjadi listrik. Listriknya kemudian dialirkan ke rumah-rumah di sekitarnya. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air yang paling sederhana. Baik, apa saja komponen-komponen yang ada dalam pembangkit tenaga listrik? Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah waduknya, ini adalah air. Kemudian adalah main gate, jadi tempat air mulai masuk ke bendungan di sini ya, untuk diarahkan atau dialirkan ke pembangkit kita. Yang nomor 3 adalah bendungannya sendiri. Di sini, pembatas ini dam. Keempat adalah penstock. Penstock itu semacam saluran yang menghubungkan air dari waduk ke dalam pembangkit kita. Nomor 5 ada katup utama. Di sini ada pengatur lagi berapa banyak air yang akan digunakan untuk memutar turbin. Keenam ada turbinnya. Nah, di sini ya, kecil. Ketujuh ada generatornya. Kemudian ada draft tube nomor 8. Nomor 9 ini adalah trail race. Jadi air yang sudah dimanfaatkan energinya dibuang lagi ini ke bawah, trail race. Kemudian trafo, ini untuk mengubah tegangan. Kemudian switch yard, itu pengatur listrik. Nomor 12 ada kabel transmisinya. Dan nomor 13 ada spillway. Ini untuk mengalirkan air waduk keluar ya. Kalau terlalu banyak air yang masuk ke sini, maka sebagian akan dibuang ke sana. Oke, tadi Anda sudah lihat pembangkit yang paling sederhana, kemudian pembangkit PLTA yang skala besar. Nah, sekarang kita lihat ini untuk pembangkit listrik tenaga air yang mikro hidro. Prinsipnya sama, airnya dibendung dulu di settling basin ini. Kemudian kalau tadi di pembangkit listrik besar itu namanya headrest, saluran pembawa, masuk ke head tank. Nah, penstocknya bentuknya pipa ya. Nah, baru kemudian di dalam rumah pompanya, ini biasanya di situ atau rumah turbin, ada turbin dan gensetnya. Putarannya ini yang menghubungkan turbin dan genset. Listriknya kemudian dialirkan ke pengguna. Baik, apa saja keunggulan PLTA? Yang pertama ini murah dari harganya ya, karena menggunakan energi alam. Alias bahan bakarnya kita tidak perlu beli. Beda dengan pembangkit listrik diesel, ataupun gas, ataupun batu bara, kita masih harus beli dulu bahan bakarnya. Kedua, konstruksinya relatif sederhana. Tadi Anda sudah lihat gambar-gambarnya seperti apa. Dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga penduduk setempat. Tapi dilatih dulu bagaimana cara merawat dan mengoperasikan alatnya. Kemudian dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan, serta responnya cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban. Jadi pembangkit jenis ini cocok sebagai pembangkit listrik tipe peak untuk kondisi beban puncak maupun saat terjadi gangguan di jaringan. Jadi kalau pembangkit listrik tidak jalan, pembangkit listrik lain tidak jalan, nah listrik yang kurang dapat disuplai dari PLTA. Keunggulan lainnya yang pertama adalah kapasitasnya biasanya relatif besar dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lainnya. Jadi kalau biomasa itu biasanya kan kapasitas kecil, kalau PLTA ini relatif besar. Kemudian umurnya panjang 50-100 tahun. Sekali membangun kita bisa operasikan selama hampir 100 tahun ya, asalkan perawatannya baik. Kemudian bebas emisi karena tidak ada proses pembakaran di sini dan tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Oke, tadi kita sudah lihat ya kelebihan-kelebihan PLTA. Nah, sekarang kita perhatikan kelemahannya. Yang pertama butuh investasi besar, karena tadi ya kalau pembangkitnya harus buat bendungan dulu dan sebagainya, Anda butuh biaya di awal yang besar. Tapi ke depannya akan jadi lebih murah. Kemudian perlu lahan luas untuk membuat pusat listrik yang berkapasitas besar. Tadi perlu bendungan itu, atau perlu penampung air, perlu water basin dan sebagainya. Jadi butuh lahan tambahan. Kemudian biasanya konsumennya itu jauh dari pembangkit. Karena pembangkit air ini biasanya kan di sungai, di hutan. Jadi di daerah yang jauh dengan pemukiman. Karena itu dari pembangkit ke pengguna biasanya butuh transmisi yang panjang.
Akibatnya apa? Ada hilang daya ya, rugi-rugi daya di sini. Jadi misalkan dari pembangkitnya 100 mega mungkin yang bisa disebar ke pengguna itu karena jaraknya jauh, bisa jadi sampai setengahnya. Kelemahan lainnya adalah ketika musim kemarau panjang ya, karena cadangan air yang dibutuhkan untuk pembangkitan listrik kemungkinan besar tidak tersedia, sehingga kapasitas minimum juga tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya, biasanya sumber airnya itu tidak selalu berada di lokasi yang kita inginkan. Debitnya juga kalau terlalu kecil, ketika dibawa ke pembangkit tentunya tidak akan sesuai dengan kebutuhan. Jadi biaya selanjutnya, biaya sampingan yang lain-lainnya ini yang akan bisa sangat besar. Baik, sampai di sini untuk materi energi air kita. Kita akan melanjutkan ke materi energi baru terbarukan lainnya.